Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan karya kami yang berjudul menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia MI atau SD. Anggota kelompok 8, Ina Fitriana, Eli Faslina Tusonia, Umi Habibatullah. Baik, saya Umi Habibatullah. Di video ini saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu mengenai pengertian prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia MI/SD. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Kemudian perencanaan dalam bahasa Inggris sama dengan planning, sehingga perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Selanjutnya yaitu menurut Yunus Abidin, pembelajaran bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan berbahasa tertentu. Jadi kesimpulannya adalah dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian prinsip perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia MI/SD adalah suatu proses pembuatan rencana, model, pola, bentuk, konstruksi yang melibatkan guru, serta didik, serta fasilitas lain yang dibutuhkan yang tersusun secara sistematis agar terjadi proses pembelajaran yang aktif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Baik, prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama yaitu prinsip humanisme. Dalam kamus populer, kata humanistik berasal dari kata human, berarti mengenai manusia atau cara manusia. Humanis berarti berseri kemanusiaan, humaniora berarti pengetahuan yang mencakup filsafat, kajian, moral, seni, sejarah, dan bahasa. Humanis, penganut ajaran dan humanisme yaitu suatu doktrin yang menekankan kepentingan kemanusiaan dan ideal. Jadi humanistik adalah rasa kemanusiaan atau yang berhubungan dengan kemanusiaan. Penerapan humanisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa penerapan teori humanisme ini didasarkan pada perkembangan kepribadian manusia dengan melihat hal-hal positif yang dilakukannya. Berkemampuan yang positif ini berkaitan dengan pengembangan pada diri manusia. Biasanya, para pendidik memfokuskan pembelajarannya pada kemampuan yang positif. Kemampuan emosi positif ini akan masuk ke dalam ranah afektif. Kemudian prinsip perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang kedua yaitu prinsip progresisme. Prinsip progresisme ini mengatakan beranggapan bahwa penguasaan pengetahuan dan keterampilan tidak bersifat mekanistis tetapi memerlukan daya kreativitas. Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan melalui kreativitas ini berkembang secara berkesinambungan. Selanjutnya, dalam proses belajar, siswa seringkali dihadapkan pada masalah yang memerlukan pemecahan masalah secara baru. Dalam memecahkan masalah tersebut, siswa perlu menyaring dan mengusut ulang pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya secara coba-coba atau hipotesis. Dalam hal ini akan terjadi cara berpikir yang terkait dengan metakognisi. C. Rekonstruksionisme. Prinsip konstruksionisme beranggapan bahwa proses belajar disikapi sebagai kreativitas dalam menata serta menghubungkan pengalaman dan pengetahuan hingga membentuk suatu keutuhan.
Dalam memahami materi atau bahan ajar juga harus mempertimbangkan beberapa prinsip seperti sahih, tingkat kepentingan, kebermanfaatan, layak dipelajari, menarik, minat, bahan yang dipelajari. Siswa pun harus memperhatikan ruang lingkup, tata urutan, keberlanjutan, dan keberpaduan. Adapun prinsip-prinsip proses belajar mengajar tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada anak sebagai pembangun pengetahuan. 2. Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. 3. Melakukan sesuatu yang nyata untuk pengembangan keterampilan hidup. 4. Mengembangkan kemampuan sosial dan emosional siswa. 5. Mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan. 6. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 7. Mengembangkan kreativitas siswa. 8. Mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu, teknologi informasi, dan komunikasi. 9. Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. 10. Belajar sepanjang hayat. 11. Perpaduan kompetisi, kerjasama, dan solidaritas. D. Sibernetik. Bertalanvi memandang fungsi sibernetik dalam berkomunikasi. Sibernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi, penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem. Pengontrol atau feedback dari sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Prinsip dasar teori sibernetik yaitu menghargai adanya perbedaan, bahwa suatu hal akan memiliki perbedaan dengan yang lainnya, atau bahwa sesuatu akan berubah seiring pengembangan waktu. Teori sibernetik diimplementasikan dalam beberapa pendekatan pembelajaran atau teaching approach dan metode pembelajaran yang sudah banyak diterapkan di Indonesia, misalnya virtual learning, e-learning, dan lain-lain. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Bahasa Indonesia MISD. A. Penerapan prinsip humanisme. Bahwasanya penerapan teori humanisme didasarkan pada perkembangan kepribadian manusia dengan melihat hal-hal positif yang dilakukan. Berkemampuan yang positif ini berkaitan dengan pengembangan pada diri manusia. Pembelajaran bahasa Indonesia yang humanis dapat dipresentasikan dalam berbagai aspek pembelajaran. Aspek pembelajaran itu seperti proses penyiapan bahan, proses pembelajaran, dan evaluasi. Pembelajaran humanis harus mengedepankan pemikiran kritis, kreatif, dan dialogis, sehingga dapat memenuhi harapan dari aspek tersebut. Pandang pelakunya, bukan dari pengamatnya. Sisi perkembangan kepribadian manusia menjadi titik fokus pengamatannya, yaitu bagaimana manusia mampu mengaktualisasikan dirinya untuk melakukan hal-hal positif. Untuk itu, dalam prinsip humanisme, peserta didik dalam aktivitas belajarnya diposisikan sebagai sentral yang menjadi pelaku dalam mengenai pengalaman belajarnya, sedangkan seorang guru berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat menemukan potensinya dan mampu mengembangkan secara maksimal sehingga peserta didik bebas berekspresi dalam belajar. A. Penerapan prinsip progresisme. Penerapan pada prinsip progresisme yaitu belajar dilaksanakan berangkat dari asumsi bahwa anak didik bukan manusia kecil, melainkan manusia seutuhnya yang memiliki potensi untuk berkembang. Dalam konteks ini, penerapan belajar dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, dalam pandangan progresisme belajar harus dipusatkan pada siswa student center, bukan guru atau bahan pelajaran. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip progresisme dalam perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu 1. Memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar secara mandiri atau individu. 2. Memberi kesempatan peserta didik untuk belajar melalui pengalaman. 3. Memberi motivasi dan bukan perintah. 4. Mengikutsertakan anak didik di dalam setiap aspek kegiatan yang merupakan kebutuhan pokok anak. 5. Menyadarkan pada anak didik bahwa hidup itu dinamis.
B. Penerapan prinsip rekonstruksionisme. Penerapan prinsip rekonstruksionisme yaitu kegiatan belajar mengajar dirancang dengan mengikuti prinsip-prinsip belajar mengajar dan prinsip motivasi dalam belajar. Dengan penerapannya, guru memberikan dorongan kepada peserta didik untuk menggunakan otoritasnya dalam mengembangkan gagasan. Tanggung jawab belajar berada pada diri peserta didik. Namun, guru bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi, dan tanggung jawab siswa untuk belajar sepanjang hayat. Implikasi dalam pendidik anak. 1. Tujuan pendidikan menurut teori belajar rekonstruksionisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. 2. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. C. Penerapan prinsip sibernetik. Dalam penerapan teori sibernetik terhadap pembelajaran yaitu dilakukan untuk menarik perhatian dan memberitahukan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, merangsang kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran, menyajikan bahan pembelajaran, memberi bimbingan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam pembelajaran akan terbentuk program yang akan diberikan kepada peserta didik tercapai tujuannya. Berikut adalah penyusunan pembelajaran dengan prinsip sibernetik yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan instruksional. 2. Menentukan materi yang akan disampaikan. 3. Mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. 4. Menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi. 5. Menyusun materi pelajaran dengan sesuai urutannya. 6. Menyajikan materi dan membimbing peserta didik.